Satu-satunya cara untuk mendapatkan warisan naga sejati Lin Nan adalah melalui metode pencarian jiwa, tetapi jika metode pencarian jiwa digunakan, Lin Nan akan menjadi idiot. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, Lin Nan bertekad untuk tidak membiarkan Ge Lengchan menggunakan teknik sesat itu. Dan alam kedua orang itu sangat berbeda, jadi hanya ada satu jalan yang bisa dia ambil saat ini. Berlari. Selain berlari, Lin Nan tidak bisa memikirkan cara lain untuk melawan pria mesum ini. Bahkan klon Kowloon tidak bisa membasmi Ge Lengchan, jadi Lin Nan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun yang terpenting saat ini adalah kecepatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Ge Lengchan. Apakah menurutmu aku akan memberikannya padamu? Lin Nan memiliki senyuman tipis di wajahnya saat ini. Meskipun dia gugup, itu tidak terlihat di wajahnya, dan dia berpura-pura santai dan bertanya. Oh, ketika Ge Lengchan mendengar kata-kata Lin Nan, alisnya langsung berkerut, dan dia akhirnya menampakkan sosoknya dalam sekejap, tubuhnya melayang di udara. Tertawa. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan terhadap Lin Nan, dia tidak menyangka bahwa Lin Nan satu langkah lebih cepat darinya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas keluar Sun Mansion di kejauhan. Huff, tidak mudah untuk melarikan diri. Ketika Ge Lengchan melihat Lin Nan ingin berlari, dia langsung menunjukkan senyum percaya diri lalu mendengus dingin. Lin Nan baru dalam tahap awal Nas Chen Sol. Jelas terlalu sulit untuk melarikan diri di depannya. Namun, Lin Nan tidak ingin melarikan diri, melainkan hanya menciptakan ilusi bahwa Ge Lengchan ingin melarikan diri. Ledakan. Tepat ketika Ge Lengchan bergegas, Lin Nan membalik pergelangan tangannya dan bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia menyapu sejumlah besar energi sejati di belakangnya dengan backhand-nya. Faktanya, sejak pertama Ge Lengchan muncul, Lin Nan diam-diam mulai mengompres bom energi sebenarnya. Tujuan pelariannya juga untuk mengambil kesempatan membuang bom esensi sejati ini. Tidak bagus. Saat dia menutup jarak dengan Lin Nan, hati Ge Lengchan tiba-tiba tenggelam, dan tanda peringatan yang tidak dapat dijelaskan langsung muncul di benaknya. Namun, jarak antara dia dan Lin Nan terlalu dekat, dan kecepatannya sangat cepat, bahkan jika dia menemukan bahayanya, dia tidak dapat merespons tepat waktu. Bom energi sejati terkompresi Lin Nan meledak di dadanya di tempat, menghasilkan dampak yang mengerikan dan gelombang udara yang hampir menghancurkan segalanya, langsung menyelimuti dirinya. Luangkan waktumu dan bermainlah, saudaraku, aku pergi. Tertawa. Sebelum Lin Nan selesai berbicara, tubuhnya sudah berada 5 kaki jauhnya. Tanpa melihat ke belakang, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke depan dengan cepat. Dia tidak memiliki tujuan apapun dalam pelariannya kali ini, dia hanya melarikan diri secara acak, selama dia bisa menyingkirkan Ge Lengchan di belakangnya. Ah, Lin Nan, kamu sedang mencari kematian. Aku akan membasmimu meskipun aku tidak menginginkan warisan itu lagi. Ge Lengchan akhirnya menstabilkan sosoknya di bawah energi yang kuat untuk sementara waktu. Jubah hitam Tao di sekujur tubuhnya tertusuk ribuan lubang, dan Pang Kemping seperti pengemis. Khususnya, sanggulnya telah terlempar entah kemana, dan penampilannya yang acak-acakan membuat orang merasa kedinginan setelah melihatnya. Kemarahan yang kuat telah membuat Ge Lengchan gila. Dia tidak bisa memaafkan ditipu oleh junior seperti Lin Nan. Mendengus. Bum bum bum. Dengan mendengus dingin, semua energi sebenarnya di tubuhnya telah meletus sepenuhnya, dan tekanan yang kuat menyebabkan serangkaian ledakan dahsyat di sekelilingnya. Tertawa. Segera setelah itu, Ge Lengchan melirik ke arah Lin Nan melarikan diri, tubuhnya gemetar, dan dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Apa yang terjadi? Sepertinya tekanan dari orang yang paling kuat menyebabkan ledakan. Di mana orang-orangnya? Tidak melihatnya. Ledakan dahsyat tersebut telah menarik perhatian beberapa penggarap. Namun, ketika mereka melihat ke atas, mereka tidak melihat satu sosok pun, yang membuat mereka mulai berbicara dengan kebingungan. Mau mengejarku? Mustahil. Pada saat ini, Lin Nan telah mencapai gunung yang dalam di barat daya kota Fuxi, dan dia bahkan tidak dapat lagi merasakan kota Fuxi. Karena alasan alam, dia tidak bisa mempercepat dan hanya bisa berlari ke depan, berharap bisa lolos dari kejaran Ge Lengchan. Tapi dia tidak mengerti mengapa Ge Lengchan tahu bahwa dia ada di Sun Mansion dan tiba begitu cepat. Pasti ada rahasia yang tidak diketahui dalam hal ini. Faktanya, Ge Lengchan mengambil alih sekte jahat dengan kekuatan petir. Semua murid sekte jahat, satu persatu, diberi perintah kematian, yaitu menemukan Lin Nan benua, mereka harus menemukan Lin Nan. Kebetulan Lin Nan membuat keributan besar di kota Fuxi, yang menyebabkan beberapa informan sekte jahat menemukan Lin Nan dan menyebarkan berita itu kembali melalui metode transmisi khusus sekte jahat. Dengan adanya pemberitaan tentang Lin Nan, Ge Lengchan tentunya tidak membuang waktu, ia mengaktifkan metode rahasianya dan mengirimkannya langsung.
Tingkat kultivasinya telah sepenuhnya melampaui alam transformasi abadi dan mencapai tingkat alam Tongsuan yang lebih tinggi, jadi metode rahasia hampir berteleportasi ini dapat digunakan dengan tepat. Tertawa, saat Lin Nan berlari ke depan tanpa arah atau tujuan apapun, bayangan gelap melintas di depannya, dan Ge Lengchan benar-benar berdiri di depannya lagi. Saya menghapus. Ketika Lin Nan menemukan Ge Lengchan, dia tercengang dan ekspresinya sedikit berubah. Klon Kowloon. Namun, dia hanya sedikit tertegun, diikuti dengan teriakan keras dan mengangkat tangannya tanpa ragu. Tidak bagus. Ge Lengchan hendak mengejek Lin Nan, tapi dia tidak menyangka anak ini tidak memberinya waktu. Ketika dia melihat Lin Nan mengangkat tangannya dan bergegas ke arahnya, dia langsung ketakutan. Tertawa. Namun, saat dia mendesak energi sejatinya untuk membela diri, sosok Lin Nan melewatinya dalam sekejap dan bergegas melewatinya. Ah! Ge Lengchan langsung tercengang. Setelah mencari dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat menemukan jejak fluktuasi energi nyata yang kuat di tubuh Lin Nan. Bahkan jika ada fluktuasi dalam nafas, itu hanya menambah energi nyata pada kakinya untuk membuat Lin Nan melaju lebih cepat. Lin Nan, beraninya kamu berbohong padaku. Kemudian Ge Lengchan menyadari bahwa Lin Nan berbohong padanya. Dia sangat marah hingga giginya gatal. Tidak heran dia begitu waspada. Terakhir kali Lin Nan menggunakan klon 9 naga, dia hampir merindukannya, jadi kali ini dia sedikit lebih berhati-hati dengan gerakan membasmi yang kuat ini. Kamu bodoh, siapa yang harus disalahkan? Lin Nan tersenyum sambil berlari, berbalik dan berteriak menggoda pada Ge Lengchan. Saya menghapus. Namun, begitu dia berbalik, dia menemukan bahwa Ge Lengchan sudah berada di belakangnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengutuk dalam hatinya dan terus berlari ke depan dengan cepat. Klon Kowloon. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia meraung lagi. Tentu saja, seperti sebelumnya, tidak ada aktivasi energi sejati yang nyata. Tertawa. Dalam sekejap, teriakan keras Lin Nan dengan jelas dikirim ke telinga Ge Lengchan, menyebabkan dia buru-buru bergerak jauh ke samping. Tak berdaya, kekuatan klon Kowloon terakhir kali begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa berhati-hati. Hahaha, Pao konyol. Persepsi Lin Nan segera menemukan pelarian cepat Ge Lengchan, dan dia segera tertawa keras, mengaktifkan energi aslinya, dan berlari lebih cepat. Saya menghapus. Ge Lengchan sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia segera mengutuk dalam hatinya, mengguncang tubuhnya lagi, dan mengejar Lin Nan. Kali ini, dia memutuskan bahwa Lin Nan hanya membuatnya takut, jadi dia memutuskan bahwa tidak peduli apa yang diteriakkan Lin Nan, dia tidak akan bersembunyi lagi, dan dia harus membasmi Lin Nan. Memotong. Namun, wajah Lin Nan penuh dengan penghinaan saat ini. Dia bukan tandingan orang tua ini dalam pertarungan langsung, tapi jika dia menyerang secara tiba-tiba, dia pasti bisa melakukannya. Tertawa. Saat dia berlari menyelamatkan nyawanya, Lin Nan berubah pikiran dan pedang Xuan Yuan muncul di tangannya dalam sekejap. Meski tidak ada energi nyata yang ditambahkan, namun tetap menarik perhatian Ge Lengchan. Lin Nan benar-benar terkunci dalam kesadaran Ge Lengchan saat ini, dan gerakan sekecil apapun akan mengingatkannya. Aura kuat yang terkandung dalam pedang Xuan Yuan, meski tanpa tambahan esensi sejati, tetap membawa aura transenden dan mendominasi, sehingga Ge Lengchan menjadi lebih berhati-hati. Haha, Lin Nan, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak senjata ajaib di tubuhmu. Selain tongkat emas, ada juga pedang ajaib seperti itu. Ini semua akan menjadi milikku. Saat Lin Nan sedang memikirkan apakah akan mengaktifkan pedang Xuan Yuan, suara Ge Lengchan tiba-tiba terdengar dari telinganya. Suara itu sangat dekat. Saya menghapus. Dalam sekejap, semua saraf di tubuh Lin Nan tegang, dan kulit kepalanya mulai mati rasa seperti rambut meledak. Pada jarak sedekat itu, Ge Lengchan tidak melancarkan serangan. Terlihat jelas bahwa lelaki tua ini sedang bersiap untuk menangkap seseorang hidup-hidup dan kemudian menggunakan metode pencarian jiwa padanya, sehingga dia bisa dengan mudah mendapatkan warisan naga yang sebenarnya. Klon Kowloon. Dalam situasi tegang seperti itu, Lin Nan segera mengaktifkan energi aslinya dan berteriak dengan marah. Huff, apakah kamu masih ingin membohongiku dengan cara seperti ini? Ge Lengchan jelas mengira Lin Nan masih berbohong padanya, jadi dia berhenti mengalah dan meraih leher Lin Nan dengan tangannya yang tajam. Hihihi. Namun, yang tidak pernah dia duga kali ini adalah Lin Nan benar-benar datang secara nyata dan mengaktifkan klon 9 naga. Mengikuti suara yang tajam, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Nan, dan tubuhnya terbagi menjadi 9 bagian, sudah mengelilingi Ge Lengchan di tengah. Saya menghapus. Merasakan aura pembasmi tirani yang keluar dari tubuh Lin Nan, dia sedikit bingung dan dengan cepat mundur, mengaktifkan energi sejatinya untuk pertahanan. Tertawa. Hampir di saat yang sama, pergelangan tangannya berputar sedikit, dan belati dengan kilau hitam muncul di tangannya. Ho ho ho. Saat belati hitam muncul,
ada hembusan angin yang menyeramkan, dan energi kekerasan mulai mengamuk dengan cepat, membentuk dinding angin pertahanan yang menakutkan dengan energi sejati Gelengcan. Pergilah ke neraka. 9 klon Lin Nan tidak menyerah karena munculnya dinding angin pertahanan hampir di saat yang sama, suara gemuruh keras keluar dari mulut klon tersebut. Angkat kepala tinggi-tinggi. Cahaya keemasan langsung naik ke langit dari pedang Xuan Yuan dari 9 klon. Aura yang kuat menyebabkan badai mengerikan terbentuk di tanah, dan mulai menyapu ke arah pinggiran. Raungan naga bernada tinggi terdengar di tempat, naik langsung ke langit. Tekanan mengerikan juga menyelimuti tubuh Gelengcan dalam sekejap, dan aura kehancuran yang sangat kuat meletus. Ledakan, klik, klik, klik. Saat paksaan muncul, tubuh Gelengcan bergetar sesaat, dan dinding angin pertahanan mengeluarkan jeritan yang hampir pecah. Nafas yang kuat, jantung Gelengcan berdebar kencang. Dia menemukan bahwa klon Kowloon yang diaktifkan oleh Lin Nan kali ini telah sepenuhnya melampaui yang terakhir kali, dan dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Tertawa, namun saat ini, kepanikan tidak berpengaruh. Di tangan 9 klon yang ditransformasikan oleh Lin Nan, pedang itu menembus langit dan menembus ruang yang awalnya stabil. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan dan mengenai Gelengcan, yang masih berjuang untuk melawan di tengah. Ah, Lin Nan, menurutmu aku akan menyerah sekarang? Namun, pada saat ini, Gelengcan benar-benar marah, dan aura berdarah super kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat pergelangan tangannya bergetar sedikit, tanda misterius secara bertahap mulai muncul dari tengah alisnya. Kebaikan, ketika Lin Nan menemukan rune ini, jantungnya tiba-tiba mulai berdetak kencang, dan ada juga perasaan panik yang samar di hatinya. Jika itu hanya rune, Lin Nan tidak akan memiliki beban psikologis sama sekali. Namun, setelah rune ini muncul di antara alis Gelengcan, rune tersebut mulai bergetar dengan cepat dan mulai menumpuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, totem berwarna darah yang memancarkan aura zaman kuno muncul di atas kepala Gelengcan, berputar sedikit, dan memancarkan niat membasmi yang kuat. Apa ini? Merasakan niat membasmi yang mengerikan terpancar dari totem berdarah ini, Lin Nan segera merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya dan bergumam diam-diam. Tapi saat ini, pedang Xuan Yuan telah jatuh, dan tidak mungkin pedang itu berhenti di tengah. Ledakan. Saat berikutnya, energi super kuat yang meletus dari pedang Xuan Yuan segera mengenai totem berdarah, membuat suara memekakkan telinga. Tidak bagus. Serangan balik yang kuat menyebabkan 9 klon segera hancur, dan bahkan tubuh Lin Nan langsung terlempar dengan raungan yang memekakkan telinga. Bang! Totem berdarah itu, setelah terkena dampak yang hebat, tidak hancur di tempat, melainkan meledak dengan energi yang melonjak. Saya menghapus. Lin Nan akhirnya hanya mengutuk di dalam hatinya, dan kesadarannya jatuh koma, dan tubuhnya diledakkan oleh energi mengerikan ini. Suara mendesing. Namun, ketika tubuhnya jatuh, lingkungan Lin Nan bersinar terang, dan dia memasuki lingkungan yang sama sekali asing dalam sekejap. Hahaha, Lin Nan, kamu tidak bisa lari, kamu akan mati, apa? Di mana orang-orangnya? Kali ini dia menahan serangan super Lin Nan, yang membuat Gelengcan sangat bersemangat. Dia segera mengeluarkan suara gemuruh, tapi sebelum suaranya jatuh, dia tertegun. Lin Nan sebenarnya menghilang dari kesadarannya. Apa yang terjadi? Gelengcan kehilangan kendali pada Lin Nan dan langsung terkejut. Dia dengan cepat mulai menyelidiki situasi sekitarnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, Gelengcan yang sedang menyelidiki menyadari ada yang tidak beres. Tempat ini sepertinya sangat familiar. Dia baru saja mengejar Lin Nan, jadi dia bahkan tidak memperhatikan daerah sekitarnya dengan baik. Jurang Dewa Perang. Setelah bereaksi, Gelengcan tiba-tiba merasa sedikit pusing. Inilah persimpangan benua timur dan benua selatan yang disebut Jurang Dewa Perang. Tempat ini tidak diragukan lagi setara dengan jedi bagi praktisi biasa. Benua timur dan benua selatan biasanya dicapai melalui susunan teleportasi, dan tidak ada pembudidaya yang akan berjalan sama sekali, hanya karena keberadaan God of War Abyss. Tempat ini disebut makam penggarap. Ratusan tahun yang lalu, memang banyak sekali para penggarap yang berencana untuk menjelajahi rahasia Jurang Dewa Perang, namun tidak ada satupun penggarap yang masuk yang bisa keluar. Bahkan sekte besar telah memperjelas bahwa jika ada yang bisa keluar dari sini, dia akan dinobatkan sebagai dewa perang terkuat di benua aslinya. Namun, tidak ada kultivator yang benar-benar bisa keluar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, dan bahkan tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Dan justru karena kejadian inilah tempat ini dinamakan Jurang Dewa Perang. Ini melambangkan tempat kematian, titik keputusasaan, di mana tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup bahkan setelah memasukinya. Otang pembawa sial, Lin Nan, kamu mencari kematian. Kamu masuk begitu saja. Gelengcan memandangi tanah sepi di depannya dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Meskipun wilayahnya sangat tinggi,
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Dia mengutuk, lalu mulai mempertimbangkan apakah dia harus masuk dan mengujinya. Secara umum, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Semakin berbahaya maka semakin besar peluang yang terkandung di dalamnya, sehingga saat ini Geleng Chan pun mulai terjerat. Memang benar dia takut mati, tetapi memikirkan tentang dua harta karun Lin Nan dan warisan naga sejati membuatnya merasa sedikit tidak mau. Terutama ketika Lin Nan, seorang anak laki-laki dengan level rendah, melarikan diri dengan begitu mudah, dia telah mengumpulkan banyak kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Adegan di mana saya hampir dibasmi oleh Lin Nan terakhir kali masih tergambar jelas di benak saya. Namun saat ini, di jurang Dewa Perang, Lin Nan mengalami rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat pertama kali jatuh, dia tidak merasakan apa-apa karena kehilangan kesadaran, namun tak lama kemudian dia merasakan sakit yang menusuk seperti jarum di sekujur tubuhnya, dan dia segera terbangun. Cek cek cek, serangkaian bila angin yang berantakan kini melingkari seluruh tubuhnya, membentuk-bentuk bola. Tempat apa ini? Lin Nan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langitnya benar-benar abu-abu, dan langit yang semula cerah tidak terlihat sama sekali. Engah, tepat ketika dia hendak menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki, bila angin melewati bahunya dan mengeluarkan suara lembut. Justru karena bila angin yang tajam inilah Lin Nan menemukan ada lusinan luka mengejutkan di sekujur tubuhnya, dan darah mengucur dari luka tersebut. Saya menghapusnya. Situasi ini membuat Lin Nan berteriak kaget dan dengan cepat mulai mengaktifkan energi aslinya untuk menghentikan pendarahan. Ledakan. Namun, begitu energi sejatinya diaktifkan, tekanan tirani segera terbentuk dari antara langit dan bumi, dan diledakkan dengan kejam. Celepuk. Lin Nan tidak memiliki pertahanan sama sekali saat ini, dan bahkan jika dia dalam pertahanan, itu tidak akan berpengaruh. Tekanan kuat langsung menghantamnya, membuatnya tidak punya ruang untuk melawan. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan dia langsung terlempar dan tubuhnya langsung jatuh ke bawah. Pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dan saat dia turun semakin cepat, pandangannya segera menjadi kabur. Terutama semakin jauh dia turun, semakin dia merasakan kekuatan sobek yang kuat merobek tubuhnya. Jika bukan karena tubuh dewa bawaannya, diperkirakan kekuatan robekan dapat menghancurkannya sepenuhnya. Tertawa, hampir di saat yang sama, persepsi Lin Nan telah benar-benar hilang. Untung saja persepsinya tidak terhalang, dan tidak jauh berbeda dengan di luar. Saat sekelilingnya menjadi gelap gulita, dia tiba-tiba merasakan kekuatan sobek di sekitarnya jauh lebih kecil, dan bahkan bila angin yang mengamuk perlahan menghilang. Tubuhnya tampak terbang di angkasa saat ini, dikelilingi oleh kegelapan tak berujung tanpa ada tanda-tanda akan mencapai titik terendah. Ngarai, indranya menyebar sepenuhnya, memungkinkan Lin Nan untuk segera mendeteksi bebatuan hitam di sekitarnya. Jantungnya tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya menjadi serius. Lokasi dia berada di tengah-tengah sebuah Grand Canyon, yang begitu dalam hingga tak berdasar. Bahkan sampai sekarang, dia masih terjatuh. Lin Nan jatuh dengan cepat sambil menghitung waktu. Tidak sampai hampir 3 menit persepsinya akhirnya mencapai dasar. Wow, melalui persepsinya, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa bawah tanah bukanlah tanah, melainkan sungai yang bergelombang. Karena keheningan ruangan, dia bisa dengan jelas mendengar suara air mengalir dari jarak jauh. Lebih dekat, lebih dekat. Ketika dia berada sekitar beberapa meter dari sungai, Lin Nan langsung mengaktifkan energi aslinya, menyebabkan tubuhnya melayang di atas sungai. Dia tidak tahu persis apa yang ada di bawah sini, jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyentuhnya begitu saja. Tertawa, di tepi sungai bawah tanah ini terdapat dasar sungai, namun tidak ada air sungai. Lin Nan segera terbang dan mendarat dengan kokoh di dasar sungai. Panggilan, saat kakinya menyentuh tanah, dia akhirnya menghela nafas lega, dan perasaan gugup di hatinya juga banyak menghilang. Namun, ia segera menemukan bahwa ada sebuah gua dengan bentuk sederhana tidak jauh dari tempatnya berada, dan ada cahaya redup yang menyinari gua tersebut. Baik persepsi maupun kesadaran secara alami terhalang oleh kilau ini, sehingga mustahil untuk mendeteksi petunjuk berharga apapun. Keanehan, Lin Nan mencari dengan curiga untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan kesalahan apapun, dan segera berjalan menuju gua. Ketika Lin Nan tiba di pintu masuk gua, dia terkejut menemukan ada mayat putih di tanah, dan ada lusinan cincin luar angkasa. Namun saat dia sedang berenang di sungai tadi, dia tidak menyadari keberadaan tulang-tulang tersebut, yang membuatnya semakin penasaran dengan tempat ini dan di saat yang sama dia menjadi lebih berhati-hati. Bagaimana para praktisi ini meninggal? Lin Nan bergumam kebingungan. Meski terasa ada yang tidak beres, namun jelas tidak ada jalan keluarnya, jadi saya hanya bisa menjelajahi setiap tempat aneh di sini sebanyak mungkin. Setelah dengan hati-hati berjalan beberapa langkah ke depan, tetapi masih tidak menemukan bahaya apapun,
Lin Nan segera mengulurkan tangan dan melepas cincin luar angkasa dari mayat. Lingkungan sekitar masih tenang, tidak ada suasana berbahaya, dan dia bahkan tidak merasakan tanda peringatan apapun di pikirannya. Haha, aku menjadi kaya. Menemukan bahwa tidak ada aura berbahaya, Lin Nan segera tertawa gembira dan mulai dengan cepat menyingkirkan cincin luar angkasa di tulangnya. Namun, meski baru pertama kali ia tidak merasakan bahaya, ia juga tidak sembarangan saat mengumpulkan cincin luar angkasa lainnya, dan tetap menggunakan inderanya untuk mendeteksi pergerakan di sekitarnya. Tetapi ketika dia menyingkirkan semua cincin luar angkasa, dia masih tidak merasakan bahaya apapun, dan dia langsung merasa baik-baik saja. Tertawa. Namun, saat ini, angin kencang tiba-tiba datang dari belakang. Tidak bagus. Meskipun kesadaran dan persepsi Lin Nan sepenuhnya terfokus pada gua, dia juga memperhatikan gerakan aneh di belakangnya dengan intuisinya yang tajam, dan segera menghindar ke samping dengan kewaspadaan. Tertawa. Bahkan persepsinya langsung terpancar ke arah belakang, ingin melihat dari mana datangnya angin kencang. Saya menghapus. Namun, ketika dia mengetahui sumber angin kencang tersebut, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dan wajahnya menjadi jelek. Geleng Chan sedang berdiri di belakangnya saat ini, dan angin kencang disebabkan oleh lambaian telapak tangannya. Geleng Chan merenung lama di luar jurang Dewa Perang, dan akhirnya memutuskan untuk menjelajahi tempat yang membuat takut para penggarap benua primitif ini. Dia memutuskan bahwa dengan budidaya alam supernya, dia mungkin tidak terjebak di sini, dan dia pasti tidak akan terjebak seperti tingkat warisan naga sejati yang lebih dalam. Biasanya, dia tidak akan pernah menyentuh tempat menakutkan ini. Tapi sekarang berbeda, Lin Nan ada di dalam. Mengesampingkan peluang apa yang ada di jurang Dewa Perang, tongkat emas, pedang, dan bahkan warisan naga sejati Lin Nan membuatnya gatal. Yang lebih penting dia menahan rasa dendam di hatinya. Dia ditipu 2 kali oleh Lin Nan. Jika dia tidak membasminya, anak ini akan terlalu pelit. Justru karena kebencian inilah Geleng Chan bergegas ke jurang Dewa Perang dalam sekejap. Sama seperti apa yang terjadi pada Lin Nan sebelumnya, dia juga jatuh ke dalam ruang gelap ini. Apakah kamu sudah selesai? Lin Nan menghindari punggung Geleng Chan dan menyerang Geleng Chan tanpa bahaya, dan segera mengeluarkan raungan marah. Bagi Geleng Chan, karena wilayahnya terlalu berbeda, dia tidak punya pilihan. Jadi dia tidak bisa menemukan cara untuk melampiaskan amarahnya. Serahkan warisan naga sejati dan cincin luar angkasamu, dan aku akan melepaskanmu. Geleng Chan tersenyum muram pada Lin Nan 2 kali, dengan sedikit rasa bangga di bibirnya, dan langsung menjawab. Namun, dengan senyuman sinis ini, mustahil bagi Lin Nan untuk mempercayainya. Terlebih lagi, bagaimana dia bisa menyerahkan jarum ilahi Dinghai dan pedang Suanyuan kepada orang lain? Huff, bermimpi saja, aku tidak akan memberikannya padamu meskipun rusak. Tertawa. Ketika Lin Nan selesai mengatakan ini, dia segera menghindar dan bergegas menuju gua yang bersinar dengan cahaya redup. Mau lari? Tapi kemudian, Geleng Chan juga menyadari bahwa Lin Nan berusaha melarikan diri, dan segera mendengus dan mengejarnya dari belakang. Faktanya, dia tidak ingin membasmi Lin Nan sekarang, dia hanya menekannya agar dia bisa bergegas ke dalam gua. Kilatan cahaya yang berkilauan ini membuat Geleng Chan merasakan jantung berdebar yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ia bahkan merasa sedikit panik. Namun hal itu juga membangkitkan rasa ingin tahunya yang kuat. Memiliki Lin Nan yang memimpin adalah apa yang dia harapkan. Bang! Namun, saat berikutnya, ketika Lin Nan tiba di pintu masuk gua, energi yang agung dan besar tiba-tiba meledak dari pintu masuk gua, dan segera menghantam dadanya dengan keras. Tertawa, Lin Nan tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi sama sekali, dan terpesona dalam sekejap. Lin Nan, kamu sudah mati. Tepat ketika Lin Nan hendak melompat, Geleng Chan sudah berada di depannya, dan belati hitam sudah menempel di lehernya. Dari jarak dekat, belati yang benar-benar hitam memancarkan aura menakutkan yang membuat hati Lin Nan bergetar. Aliran cahaya hitam di atas sepertinya mengandung kekuatan jahat, memancarkan niat membasmi yang dingin. Bahkan jika belati Geleng Chan maju sedikit saja, tenggorokan Lin Nan akan tertusuk. Udara sepertinya membeku saat ini. Kamu tidak bisa mendapatkan warisan naga yang sebenarnya, karena itu adalah warisan yang aku sendiri dapat memahaminya dan tidak ada hubungannya denganmu. Meski merasakan aura bahaya yang menakutkan, Lin Nan tetap ingin memperjuangkannya, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Hei, bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak. Pencarian jiwa. Geleng Chan tidak memberi Lin Nan kesempatan untuk bernapas, dia segera berteriak kepadanya, dan ekspresinya menjadi serius. Bahkan pada saat ini, dia sudah merasakan bahwa warisan naga yang sebenarnya akan segera diperoleh. Tertawa. Namun, ketika tangannya baru saja menyentuh kepala Lin Nan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Nan. Ah!
Meskipun dia tidak merasakan aura berbahaya, kemunculan kait emas yang tiba-tiba membuat Geleng Chan melompat. Dia tidak peduli untuk membasmi Lin Nan dan dengan cepat menjauh. Ledakan. Namun, saat berikutnya, kekuatan dahsyat yang muncul dari Lin Nan mengalir di tempat, langsung menghantam gua yang bersinar dengan cahaya redup. Bum bum bum. Segera setelah itu, terdengar suara-suara keras yang memekakkan telinga, seolah-olah berdenging dari telinga mereka, dan gendang telinga mereka terguncang dan mati rasa. Tertawa. Segera setelah itu, sosok Lin Nan seperti aliran cahaya, mengalir ke pintu masuk gua dengan cahaya kemasan. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Geleng Chan masih belum tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dia merasakan getaran di hatinya dan merasakan ada yang tidak beres. Tapi dia tidak tahu apa yang salah. Singkatnya, dia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah ada krisis yang akan datang. Ledakan. Setelah menggelengkan kepalanya yang sedikit pegal karena shock, suara gemuruh kembali muncul di telinganya, begitu jelas hingga jantung Geleng Chan hampir melompat keluar dari dadanya. Namun, saat berikutnya, dia akhirnya menemukan dari mana suara gemuruh itu berasal. Jantungnya tiba-tiba tenggelam, dan dia dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju gua. Ternyata permukaan sungai tempat tinggal Lin Nan sebelumnya sudah mulai mengalir airnya, seperti derasnya banjir. Efek ini disebabkan karena gunung mempunyai efek pengumpulan suara yang bagus. Namun, derasnya banjir dengan cepat menyebar ke dasar sungai di kedua sisi, segera menenggelamkan kerikil di sungai, dan mengalir deras menuju Angerleng Chan. Bang! Dia awalnya ingin mengikuti Lin Nan ke dalam gua, tetapi yang tidak pernah diharapkan Geleng Chan adalah, seperti Lin Nan sebelumnya, dia benar-benar terlempar ke belakang begitu tubuhnya menyentuh tepi gua. Si Pao, apa kamu punya kemampuan untuk menangkapku? Hahaha, tunggu saja di luar sampai mati. Tepat ketika Geleng Chan kehabisan akal, suara pemukulan Lin Nan tiba-tiba datang dari dalam gua. Dan di depan Geleng Chan, wajah tersenyum penuh kenakalan juga muncul, dan dia hampir menggigit giginya karena kebencian. Lin Nan, orang menyebalkan kecil, apa gunanya bersembunyi di dalam saat kamu keluar? Diprovokasi oleh Lin Nan, Geleng Chan segera mengeluarkan raungan marah dan meraung di pintu masuk gua. Ledakan. Energi sebenarnya melonjak dengan cepat di tubuhnya pada saat yang sama, dan kemudian menamparkan segel di pintu masuk gua dengan keras. Suara memekakkan telinga segera keluar, dan bahkan kerikil di sekitar gua sedikit bergetar dan berguling ke bawah. Bang! Namun, apa yang Geleng Chan tidak pernah duga adalah telapak tangannya yang kuat tidak membuka segelnya, tetapi dia terlempar oleh kekuatan serangan balik yang kuat. Celepuk. Naiknya air di sungai menyebabkan Li Geleng Chan langsung terjatuh ke dalam air sehingga menimbulkan gelombang besar. Namun, yang tidak pernah disangka Geleng Chan adalah air sungai ternyata menusuk tulang, menelan kesadarannya sepenuhnya dalam sekejap. Bahkan energi sejatinya yang menakutkan mulai segera ditelan oleh air sungai, meninggalkannya tanpa kemampuan untuk melawan. Lin Nan, aku pasti akan membuatmu menyesal, pasti. Geleng Chan terus terjatuh di sungai dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Mengenai situasi ini, Lin Nan hanya nyengir. Jika berteriak-teriak itu berguna, apalagi hubungannya dengan kekuatan bertarung. Cih, bodoh. Pada akhirnya, dia mengerutkan bibirnya dan berhenti memperhatikan Geleng Chan, tetapi mulai melihat gua itu dengan hati-hati. Dari luar, ada cahaya redup yang memancar dari dalam gua, tetapi setelah memasuki segel, Lin Nan menemukan bahwa entah kenapa, terangnya seperti siang hari. Bahkan bebatuan di sekitarnya bersinar putih. Aneh, tempat apa ini? Melalui penjelajahan, Lin Nan menemukan bahwa seluruh gua terbentang jauh ke depan dan dipenuhi cahaya terang, seolah tak ada habisnya. Bergumam pada dirinya sendiri, dia terus berjalan ke depan. Bagaimanapun, dia masuk dalam keadaan linglung, dan dia akan mati jika keluar, jadi satu-satunya jalan maju sekarang ada di depannya. Untuk menghindari bahaya, Lin Nan berjalan dengan sangat hati-hati, takut dia tidak akan bisa mundur jika dia melangkah terlalu dalam. Mayat para penggarap di luar membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa para penggarap ini mati di sini? Tanpa kecuali, tidak ada tanda-tanda perkelahian, dan tulang-tulangnya tidak berserakan. Jadi Lin Nan dapat yakin bahwa para pembudidaya ini tidak mati terhanyut oleh derasnya air sungai di belakang mereka. Berdengung. Saat dia dengan hati-hati bergerak maju, suara halus tiba-tiba terdengar dari telinganya. Tidak bagus. Celepuk. Lin Nan segera merasakan ada yang tidak beres. Tapi itu hanya sebuah pemikiran. Sebelum dia sempat melakukan persiapan, tubuhnya lemas dan dia langsung terjatuh ke tanah. Meskipun suara ini sangat ringan, namun mengandung semacam sifat mematikan yang dapat melahap jiwa. Begitu dia mendengar suara ini, Lin Nan merasa jiwanya menyusut dalam sekejap. Berdengung. Tepat setelah dia jatuh, suara itu segera meningkatkan frekuensi getarannya lagi,
menyebabkan semburan darah melonjak di dada Lin Nan. Serangan sonik yang sangat kuat. Merasakan tirani gelombang suara ini, pikiran Lin Nan segera tenggelam, dan dia dengan cepat sadar kembali. Ayo ayo, suara tanpa tubuh jelas muncul dari benak Lin Nan saat dia sadar kembali, seolah menyampaikan semacam pesan khusus. Tertawa, tapi ketika persepsi Lin Nan berada di bawah kendali, teratai misterius 9 surga tiba-tiba muncul di antara alisnya. Hihihi, dengan kemunculan teratai misterius 9 surga, aura ganas langsung keluar dari tengah alisnya, dan seberkas cahaya warna-warni mulai berkedip di matanya. Di sini, apa yang terjadi? Lin Nan merasakan sedikit kepanikan yang tidak bisa dijelaskan tentang keadaan tubuhnya saat ini. Tempat ini sepertinya adalah makam senjata ajaib dan berbagai prinsip. Ada sesuatu yang aneh dalam segala hal. Setelah teratai misterius 9 surga muncul dari antara alis Lin Nan, ia mulai berputar perlahan dan mulai tumbuh dengan cepat, sementara cahaya merah darah mulai memudar secara bertahap. Melihat perubahan warna Jiutian Xuanlian dengan matanya sendiri, Lin Nan tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak pernah bisa memahami mengapa senjata ajaib kelahiran King Yu berubah menjadi merah darah. Sekarang warnanya sudah berubah lagi, apa maksudnya? Apa yang kamu pikirkan? Saat Lin Nan menundukkan kepalanya dan berpikir keras, suara yang familiar tiba-tiba muncul di depannya dan mencapai telinganya. Ini, hujan cerah. Ketika dia mendongak, dia terkejut menemukan sosok familiar muncul di 9 surga misterius lotus. Aku melihat King Yu mengenakan pakaian putih, menutupi sosok anggun King Yu, wajahnya yang tersenyum menunjukkan sedikit rasa malu, yang membuat Lin Nan mau tidak mau ingin mencubit wajahnya. Apakah kamu, King Yu? Apakah kamu benar-benar King Yu? Melihat orang yang dikenalnya, Lin Nan sangat bersemangat hingga dia hampir menjadi gila. Ah, adik laki-laki, kamu sangat kasar, dan kamu bahkan tidak mengenali kakak perempuan. Apakah kamu dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik selama ini? King Yu tiba-tiba ditangkap oleh Lin Nan, dan dia segera mencibir mulut kecilnya dan berteriak dengan ketidakpuasan, membuat Lin Nan merasa penuh kasih sayang di dalam hatinya. Tidak mungkin, kakak senior, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Meskipun Lin Nan sudah memeluk King Yu, dia masih memiliki keraguan. Bagaimanapun, dia berada dalam posisi khusus saat ini. Hanya dewa yang tahu apakah itu adalah King Yu yang diubah dari tempat ini. Jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Tertawa. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Kamu memasang segel konsentris padaku tanpa persetujuanku. Apakah kamu berencana untuk memeriksaku? Begitu Lin Nan selesai berbicara, King Yu langsung mengaktifkan segel konsentris untuk fokus pada Lin Nan, dan pikiran kedua orang itu langsung terhubung. Pada titik ini, Lin Nan yakin bahwa ini memang King Yu sendiri, jika tidak, dia tidak akan pernah menggunakan keterampilan eksklusif King Yu. Bukankah kamu bilang aku sedang memeriksamu? Aku ingin melihat berapa banyak gadis yang kamu temukan dalam beberapa tahun terakhir. King Yu menjelaskan kepada Lin Nan sambil tersenyum, tapi segera rona merah muncul di wajahnya. Ketika dia bertanya, Lin Nan secara alami memikirkan gadis-gadis seperti Putri Piao Xiang, Huan Huan, dan bahkan Su Bi dari benua Sensi. Apalagi di pulau di Laut Void, pertarungan yang mendebarkan langsung terpatri di benak saya. Kamu punya banyak sekali orang kepercayaan. Biar kutunjukkan padamu, kakak senior, seberapa jauh kamu telah berlatih Sutra Yin Yang Nirwana. Setelah mengatakan itu, King Yu segera mulai memelintir lengan Lin Nan, dan rona wajahnya menjadi lebih cerah. Saya menghapus. Lin Nan tidak mengizinkan King Yu mengambil inisiatif, jadi dia segera meraih sepasang tangan kecilnya dan dengan cepat melangkah maju. Tidak tahu malu. Namun, saat mereka berdua sedang jatuh cinta, bisikan halus tiba-tiba mencapai telinga Lin Nan. Hao. Api yang baru saja muncul di dadanya padam dalam sekejap, dan persepsi Lin Nan dengan cepat menyebar, dan dia mulai menyelidikinya dengan cermat. Ada apa? King Yu jelas tidak mendengar suara sedikit pun, dan segera mengerutkan kening, sedikit cemberut karena kecewa, dan bertanya dengan tenang. Lin Nan tidak menjawab. Setelah semua persepsinya dilepaskan sepenuhnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebuah ruang besar muncul tidak jauh di depan mereka berdua. Ruang ini sebesar 2 lapangan sepak bola. Energi spiritual yang kaya di dalamnya berputar-putar, dan ada sedikit kabut udara yang mengalir di dalamnya. Yang paling penting adalah Lin Nan menemukan sebuah altar yang penuh dengan suasana kuno di tengah ruang ini. Ada cahaya putih lembut yang memancar dari altar, yang sangat suci. Sekarang bukan waktunya bicara. Mari kita tunggu sampai kita aman. Ikuti aku. Lin Nan berkata bahwa dia ingin menyeret King Yu untuk memeriksa altar, karena dia merasa altar itu sepertinya memiliki daya tarik yang kuat padanya. Tidak. Aku tidak bisa bertahan lama di sini. Efek proyeksi Jiutian Xuanlian hanya mengirim tubuhku untuk menemuimu. Segera setelah itu, mata King Yu menjadi sedikit lembab, dan air mata kesedihan muncul.
Apa? Lin Nan tidak pernah menyangka bahwa kedatangan King Yu di benua primitif adalah karena Jiu Tian Xuanlian. Bukankah itu berarti dia juga dapat menggunakan metode proyeksi ini untuk memindahkan dirinya kembali untuk melihatnya? Tidak mungkin bagimu, karena ini adalah senjata ajaib kelahiranku, dan harus melalui turbulensi luar angkasa yang mengerikan di tengahnya. Jika bukan karena istana abadi Jiu Yaomu, aku mungkin tidak bisa berteleportasi ke sini dengan lancar. King Yu menarik napas dalam-dalam dan kemudian dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan. Karena segel Tongxin, dia tahu persis apa yang dipikirkan Lin Nan. Untuk sesaat, Lin Nan tampak sedikit bingung, tidak tahu bagaimana menghibur King Yu. Awalnya, dia ingin menggunakan Sutra Phoenix Nirvana untuk menghiburnya, tetapi dalam pikirannya, dia selalu berpikir ada seseorang yang memperhatikan mereka, jadi dia harus melepaskan ide ini. Kakak senior, jangan lakukan ini lain kali. Ini terlalu berbahaya. Saat aku kembali, aku yakin tidak akan butuh waktu lama untuk kembali. Waktu yang dihabiskan di jalan kuno langit berbintang terakhir kali agak lama. Dengan kasih sayang di mata Lin Nan, dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan King Yu. Dan saat ini, dia juga memiliki keinginan yang kuat untuk kembali. Namun, jika kita terus seperti ini, kapan kita akhirnya mencapai akhir? Dia masih memahami kebenaran bahwa belajar tidak ada habisnya. Adik laki-laki, kuharap kamu selamat. Aku akan menunggumu. Paman dan bibiku semua datang menemuiku. Untuk menghibur Lin Nan, King Yu segera membuka mulutnya dan menjelaskan secara sederhana, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Gadis-gadis saudara laki-laki, kamu di mana? Lin Nan tahu bahwa orang tuanya takut King Yu akan dianiaya di benua Shenwu, jadi mereka pergi untuk melihatnya, tetapi kuncinya adalah gadis-gadis lain telah dibawa pergi oleh kedua tetua. Memikirkan gadis-gadis kecil itu, terutama wajah dan sosoknya yang menakjubkan, membuat kerinduan Lin Nan akan surga tertinggi di benua primitif menjadi semakin mendesak. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Lin Jianhao tampak malu. Gadis kecil ini sangat pandai berteleportasi ke sini dengan cara ini. Setelah melihatnya lama sekali, dia akhirnya menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Lin tua, menurutku kamu sedikit kecewa karena kamu tidak melihat pertunjukan yang bagus. Pengontrol luar angkasa menatap Lin Jianhao di depannya dengan ekspresi setengah tersenyum, dan berkata dengan bercanda. Mendengar perkataan pengontrol luar angkasa, pengontrol lain juga menunjukkan senyuman lucu. Mereka tidak terlihat seperti pengontrol, mereka jelas tidak berbeda dengan orang menyebalkan. Dengan baik, pergilah. Jangan kira aku tidak tahu, kamu pasti telah melemahkan turbulensi spasial, jika tidak, mustahil bagi gadis kecil ini untuk memproyeksikannya dengan kondisinya. Lin Jianhao benar-benar ingin memberikan mulut besar kepada pengontrol luar angkasa saat ini, dan dia mengutuk sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Oh, jangan salahkan aku. Bagaimana aku bisa menyaksikan menantu perempuan yang begitu baik hidup sebagai seorang janda? Apa yang nyaman bagi orang lain adalah apa yang nyaman bagi diri sendiri. Itu hanya pertunjukan yang bagus tapi tidak berhasil. Sayang sekali. Pengontrol luar angkasa sepertinya merasakan kemarahan Lin Jianhao, dan segera menjauh sedikit, langsung menciptakan penghalang ruang, dan kemudian menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, pengontrol lainnya tidak bisa lagi menahan senyum mereka dan tertawa keras. Adik laki-laki, hati-hati, waktunya hampir habis, aku akan menunggumu kembali. Pada saat ini, Lin Nan dan King Yu, yang berada di jurang Dewa Perang, tidak tahu bahwa pertemuan mereka sepenuhnya disebabkan oleh pengontrol luar angkasa yang tidak masuk akal di atas, dan mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dengan air mata berlinang. Ya, hampir. Lin Nan mengangguk dengan sungguh-sungguh, memeluk King Yu lagi, saling menatap sejenak, dan mencium satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Tertawa. Setelah beberapa saat, teratai misterius 9 surga sekali lagi dikelilingi oleh cahaya merah darah, dan mulai berputar sendiri di atas kepala King Yu. Pastikan untuk kembali dengan selamat. Sosok King Yu berangsur-angsur memudar, dan setelah akhirnya meninggalkan kata-kata ini, dia langsung menghilang dari pelukan Lin Nan dan diserap ke dalam 9 surga Xuanlian. Kakak senior, saya pasti akan kembali. Melihat King Yu menghilang dari pelukannya, mata Lin Nan juga memancarkan sedikit sesuatu, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata dengan kejam di dalam hatinya. Senang sekali. Namun, sebelum Lin Nan bisa tenang, suara samar itu terdengar lagi di telinganya. Kali ini Lin Nan sangat yakin bahwa dia mendengar suara itu, dan itu memang benar. Begitu Lin Nan disela oleh suara ini, suasana hati Lin Nan yang sedikit sedih segera hilang, dan dia segera fokus pada altar di ruang tidak jauh di depan. Persepsi memimpin dari depan, dan Lin Nan bergerak dengan hati-hati dari belakang. Saya tidak tahu ada orang di sini sebelumnya, jadi Lin Nan tidak merasakan banyak tekanan atau bahaya.
Tapi sekarang berbeda. Apakah suara itu adalah kesadaran spiritual atau seorang kultivator sejati? Lin Nan merasa sangat tidak nyaman dan harus menghadapinya dengan hati-hati. Segera, ruang itu muncul di hadapan Lin Nan. Di dalam terang seperti siang hari, dan di lantai altar kuno, ada formasi bintang berujung 6 yang memancarkan cahaya redup. Karena ada formasi, berarti ada yang pernah tinggal di sini sebelumnya, tapi kenapa ada di tempat seperti ini? Di seluruh ruangan, hanya atmosfer padat di sekitar altar yang lebih kuat. Tidak ada yang mengejutkan di tempat lain. Tertawa, indranya tidak dapat mendeteksi apapun, dan dia tidak menemukan sosok apapun, jadi Lin Nan yakin mungkin ada rahasia di altar kuno ini. Memikirkan hal ini, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju altar. Alasan kenapa dia bertindak begitu cepat adalah karena dia takut orang yang baru saja berbicara akan pergi. Dia ingin melihat siapa yang mempermainkannya di sini hingga mengganggu perbuatan baiknya. Ledakan. Namun, saat dia bergegas masuk, ada suara keras di belakangnya, dan kemudian, Gelengcan yang acak-acakan muncul dalam persepsinya. Jubah Tao Gelengcan telah lama dibuang entah kemana. Dia terbuka dari pinggang ke atas, dan matanya memancarkan cahaya ganas seperti binatang. Sial, orang tua ini belum mati. Lin Nan segera meratap saat menemukan Gelengcan. Kegigihan orang ini sungguh mengagumkan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari sungai yang bergejolak. Namun, ketika Lin Nan tiba di altar kuno, dia langsung tertarik dengan pemandangan di depannya. Adapun Gelengcan yang mengejarnya, dia tidak mengambil hati sama sekali. Tepat di tengah altar, sepasang sayap putih memancarkan cahaya suci. Bahkan jika dia adalah ahli dalam pemurnian senjata, dia tidak dapat mengetahui tingkat peralatan apa ini. 5 elemen, sayap perang. Tepat ketika Lin Nan bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana, suara yang sangat tipis dan kaku tiba-tiba muncul di benaknya. Lin Nan melakukan sedikit riset dan menemukan bahwa orang yang mengeluarkan suara itu sebenarnya adalah roh pedang Suanyuan. Bukankah orang ini sudah lama memperbaikinya? Mengapa kamu masih berbicara dengan terbata-bata? Namun, meskipun roh pedang-pedang Suanyuan tidak berbicara dengan fasih, Lin Nan masih tahu nama sepasang sayap putih. Tertawa, segera setelah itu, dari sayap perang 5 elemen yang suci dan tak tertandingi, aliran cahaya putih meledak seketika ketika Lin Nan tiba. Sosok kecil dan indah dengan cepat mengembun menjadi bentuk, tapi itu bukanlah sebuah entitas. Tuan, saya akhirnya menunggu Anda. Mohon kenali saya sebagai Tuan Anda. Sosok itu kabur, dan tidak jelas apakah itu laki-laki atau perempuan. Hanya bisa dinilai dari pakaian dan sosoknya bahwa pihak lain mungkin adalah seorang gadis kecil. Pemilik, kenali masternya. Ketika Lin Nan mendengar kalimat ini, dia segera mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bingung, dan bahkan memiliki ekspresi agak tidak percaya di wajahnya. Kenali dewa, tidak hanya sosok buram di depannya, tetapi roh pedang-pedang Suanyuan juga berkomunikasi dengan Lin Nan dan mengeluarkan suara lemah. Apa yang terjadi? Lin Nan sedikit bingung, tapi tetap menolak melepaskan kesempatan ini. Terutama karena Gelengcan hampir menyusul di belakangnya. Jika lelaki tua ini merampas sayap 5 elemen, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Tertawa. Segera, Lin Nan mengambil langkah maju, dan gumpalan darah menyembur dari ujung jarinya menuju sepasang sayap putih. Ledakan. Ketika esensi dan darah bersendewa dengan sayap dalam sekejap, mereka terintegrasi sepenuhnya dalam sekejap. Di belakang Lin Nan, Gelengcan juga menyusul dan mengulurkan tangan untuk menamparnya dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Angin kencang itu seperti amukan air laut, mengalir menuju Lin Nan dengan kekuatan yang melonjak, dan mengeluarkan suara berderak seperti guntur yang teredam. Tertawa. Namun, pada saat ini, aura suci dan menakutkan tiba-tiba muncul dari sayap perang 5 elemen di depan Lin Nan, menyelimuti Lin Nan di dalamnya. Ledakan. Angin kencang Gelengcan langsung runtuh begitu mencapai punggung Lin Nan, membuat suara menderu seperti ledakan. Sayap pertempuran 5 elemen, hahaha. Saya tidak menyangka bahwa sayap pertempuran 5 elemen yang tersembunyi di jurang Dewa Perang sebenarnya adalah sayap pertempuran 5 elemen. Lin Nan, kamu pasti akan mati hari ini. Baru setelah Gelengcan bergegas ke Lin Nan, dia akhirnya menemukan sayap perang 5 elemen tergantung di atas altar kuno, dan dia tiba-tiba berteriak kegirangan. Lin Nan tidak memahami sayap perang 5 elemen, tetapi itu tidak berarti Gelengcan tidak memahaminya. Ini adalah senjata ilahi nomor 1 di zaman kuno. Mereka yang memperoleh harta ini dapat melakukan apa saja di surga maupun di bumi. Sayap pertempuran ini bukanlah peralatan yang dibuat oleh pemurni senjata, tetapi bentuk khusus yang dibentuk dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi dan melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada total 5 pasang sayap perang. Mereka dibongkar karena alasan yang tidak diketahui, tetapi bahkan memperoleh sepasang sayap perang ini sudah cukup untuk menonjol dari yang lain. Gelengcan,
Kamu harus mati di sini hari ini, meskipun kamu mati bersama. Lin Nan diburu lagi dan lagi oleh Geleng Chan, dan kebencian sudah muncul di hatinya. Apalagi saat ini, lelaki tua ini sebenarnya ingin merebut sayap perang 5 elemen, dan amarahnya tiba-tiba mulai melonjak. Hahaha, Lin Nan, bermimpilah saja. Dengan tingkat kultivasimu, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Geleng Chan tahu betul kekuatan bertarung Lin Nan. Bahkan jika dia bisa terluka parah, sangat mustahil untuk membasminya, jadi dia segera tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan jijik. Namun, Lin Nan tidak terus meneriaki lelaki tua itu. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia benar-benar menunjukkan senyuman saat ini. Pamer, Geleng Chan juga segera menyadari sudut mulut Lin Nan yang sedikit terangkat. Namun, jurus membasmi Lin Nan yang paling kuat, klon 9 naga, telah digunakan padanya 2 kali, jadi dia tidak peduli sama sekali. Benar-benar tertawa. Saat Lin Nan berbicara, semangat juangnya meledak dengan cepat dengan rangsangan energi sejatinya. Aura itu langsung dilepaskan, menyelimuti Geleng Chan di dalam tanpa ketegangan apapun. Begitukah? Idiot, jangan lupa bahwa wilayah benua primitif benar-benar tertekan. Berikan padaku dan hancurkan. Geleng Chan awalnya mengira Lin Nan akan melepaskan gerakan membasmi yang kuat, dan siap menerimanya, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi semangat juang yang tidak berguna. Terus terang, semangat juang setara dengan momentum seorang kultivator. Jika didukung oleh energi sejati yang besar, dapat dipancarkan untuk melukai musuh secara serius. Namun di lain waktu, semangat juang tidak ada gunanya sama sekali, dan auranya terlihat besar dan membuat takut orang. Tertawa. Dalam sekejap, Geleng Chan juga mengaktifkan esensi sejatinya, dan segera mulai melambaikan telapak tangannya ke arah Lin Nan, dan esensi sejati yang kuat segera menyembur keluar. Ledakan. Namun, telapak tangan berikutnya yang menurut Geleng Chan pasti akan menghancurkan semangat juang Lin Nan ditekan secara diam-diam. Bahkan sebelum mencapai Lin Nan, itu meledak dan menghilang sepenuhnya. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Geleng Chan tidak percaya semua ini benar. Dia mengerutkan kening dan mengirimkan kesadarannya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Kamu juga harus merasakan perasaan terluka, Ning. Ketika dia bertemu King Yu barusan, Lin Nan telah menemukan bahwa hukum ruang yang dia pahami telah sepenuhnya kembali, dan semangat juang yang dia keluarkan barusan sebenarnya ada di alam luar angkasa. Di domain luar angkasa Lin Nan, tubuh Geleng Chan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, apalagi menggunakan energi aslinya untuk membombardirnya. Ini tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Geleng Chan tidak percaya Lin Nan memiliki jurus membasmi yang begitu kuat. Mungkin itu bukan langkah mematikan, tapi kartu truf. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kartu truf Lin Nan akan seperti ini. Bahkan jika wilayahnya cukup tinggi, dia tidak akan mampu membombardir puncaknya di bidang luar angkasa ini. Bahkan jika dia ingin menggunakan energi aslinya untuk meledakkan alam luar angkasa ini, dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Tidak mungkin. Kamu akan tahu setelah mencobanya, tekan. Setelah Lin Nan mengetahui bahwa domain luar angkasa dapat menahan Geleng Chan, kepercayaan diri yang terpancar dari lubuk hatinya menjadi lebih kuat, dia tersenyum ringan dan berkata. Ledakan. Geleng Chan hendak membalas dan berteriak, tapi dia tidak menyangka bahwa tekanan yang lebih kejam dari sebelumnya akan dengan cepat mengembun dari sekelilingnya. Paksaan yang kuat bergulir seperti kekuatan yang luar biasa, dengan aura yang kuat, datang dari segala arah, seolah-olah sengaja menargetkannya. Saat ini, dia sepertinya berada dalam aura yang sangat spesifik. Energi sejati dapat bersirkulasi, namun tidak dapat terkondensasi di dalam atau di luar tubuh. Ah, Lin Nan otang pembawa sial, apa yang kamu lakukan padaku? Akhirnya, Geleng Chan yang frustrasi mengeluarkan raungan marah. Namun pada saat ini, jelas sulit baginya untuk mengeluarkan suara menderu, karena tanpa bantuan energi sejatinya, ia bahkan mulai kehilangan banyak kekuatan fisik. Untungnya, wilayahnya jauh lebih tinggi daripada Lin Nan, jadi Lin Nan hanya bisa menjebaknya seperti ini, tetapi jika dia ingin membasminya, itu sama sekali tidak mungkin. Ledakan. Namun, begitu dia selesai berbicara, tekanan kuat dalam aura Lin Nan mulai membombardirnya lagi, melonjak ke dalam dirinya. Bang! Lin Nan jelas siap menghadapi pemboman ini. Tidak ada peringatan, dan itu cukup kejam. Dalam sekejap mata, tekanan tirani telah menghantam tubuh Geleng Chan. Lin Nan, apa menurutmu kamu bisa membasmiku seperti ini? Geleng Chan tiba-tiba meledak dengan raungan melengking, wajahnya menjadi lebih ganas, matanya menatap Lin Nan, dan dia memancarkan cahaya dingin. Hampir di saat yang sama, gas hitam keluar dari seluruh tubuhnya, dan energi super mulai meningkat dengan cepat. Bidang luar angkasa adalah bidang unik Lin Nan, dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya tidak dapat lepas dari persepsinya.
Jadi ketika aura Geleng Chan tiba-tiba meningkat, Lin Nan sudah menyadari ada yang tidak beres dan menjadi lebih berhati-hati. Hihihi. Namun, pada saat ini, di belakang Lin Nan, sepasang sayap putih bersih mulai memancarkan aliran cahaya putih suci. Pemandangan Lin Nan dan Geleng Chan terkena dampak cahaya ini di tempat, dan menjadi kabur. Selesai. Geleng Chan tidak memperhatikan apapun, tetapi Lin Nan dengan jelas merasakan ada sensasi dalam kesadarannya yang membuat jantungnya berdebar kencang. Itu pertanda bahwa sayap perang 5 elemen telah menyatukan esensi dan darahnya dan berhasil mengenali tuannya. Meski sangat lemah, Lin Nan benar-benar bisa merasakannya. Apa yang terjadi? Geleng Chan tidak menyadari bahwa Lin Nan telah meneteskan esensi dan darah ke sayap perang 5 elemen sebelumnya, jadi perubahan mendadak pada saat ini jelas membuatnya merasa gelisah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tertawa. Tapi kemudian, sayap perang 5 elemen tiba-tiba meledak dengan energi suci yang memusnahkan semua aura jahat, dan dengan kejam mulai menekan gas hitam di tubuh Geleng Chan. Tidak bagus. Ketika Geleng Chan dalam keadaan bingung, sebuah tanda peringatan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya, dan ketakutan yang kuat langsung muncul di lubuk jiwanya. Wilayahnya telah lama melampaui alam abadi yang dikenal oleh benua primitif, dan energi yang dapat membuatnya merasakan getaran sungguh luar biasa, jadi dia siap untuk segera melarikan diri. Ledakan. Namun, pada saat ini, energi agung dengan cepat meletus tanpa henti dari sayap perang 5 elemen. Bidang luar angkasa yang diaktifkan oleh Lin Nan tidak mampu bersaing dan segera hancur dengan ledakan. Hampir pada saat yang sama, rasa sakit yang parah tiba-tiba memenuhi seluruh saraf Lin Nan. Rasa sakit yang hebat datang dari dalam keluar, hebat dan tiba-tiba. Ah! Rasa sakit yang parah menyebabkan Lin Nan berteriak di tempat, dan bahkan Geleng Chan mau tidak mau merasakan jantungnya menegang setelah mendengar ini. Meskipun sayap pertempuran 5 elemen ini adalah hal yang baik, meskipun diperoleh, mereka harus digunakan dengan nyawa. Bahkan jika Lin Nan mendapatkannya, dia bisa mengambilnya saja. Tidak perlu menderita seperti ini di sini. Tertawa. Memikirkan hal ini, Geleng Chan segera mengaktifkan energi aslinya dan mengubahnya menjadi aliran cahaya, dengan cepat mundur menuju gua di belakang. Ledakan. Namun, saat dia pergi, gelombang energi yang lebih kuat terbentuk dalam sekejap, membentuk alam putih kekacauan, menutupi seluruh Lin Nan di dalamnya. Di bidang ini, energi putih seperti kabut tebal, menghalangi kesadaran dan penglihatan. Apa yang terjadi? Geleng Chan tidak dapat membayangkan bahwa karena penarikannya itulah Lin Nan memiliki cukup waktu untuk berintegrasi dengan sayap perang 5 elemen. Jika tidak, sayap perang 5 elemen akan secara mandiri menentukan apakah orang yang menyatu berada dalam bahaya dan tidak akan melanjutkan fusi. Hihihi. Dalam energi putih, lingkaran cahaya terus meningkat pada saat ini, dan Lin Nan sepenuhnya tertutup oleh kabut putih pada saat ini, dan seluruh tubuhnya tampak berputar-putar oleh lapisan energi. Cahaya lembut membuat rasa sakit parah Lin Nan dengan cepat melemah, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Namun dalam kesadarannya, sejumlah besar informasi tiba-tiba masuk, dan bahkan jejak tubuh spiritual menyatu dengan kesadarannya dalam sekejap. Tertawa. Segera setelah itu, dengan pemikiran di benak Lin Nan, tubuhnya bergerak ke samping dalam sekejap, tanpa fluktuasi auranya, dan bahkan bayangan muncul di belakangnya. Di belakang Lin Nan, sepasang sayap putih terbentuk secara alami, dan gelombang energi suci muncul. Tuan, sayap perang 5 elemen dibagi menjadi 5 pasang. Jika semuanya dapat diintegrasikan, mereka akan dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui aliran ruang yang bergejolak dan melakukan perjalanan ke dan dari mana saja. Tepat ketika Lin Nan senang karena kecepatannya meningkat pesat, tubuh roh sayap perang 5 elemen tiba-tiba muncul di benaknya dan menjelaskan kepadanya. Apa, Lin Nan, yang awalnya ingin kembali ke bumi dengan bantuan pedang Xuan Yuan, sedikit kecewa ketika mengetahui bahwa pedang Xuan Yuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa bahkan setelah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Namun, perkataan tubuh roh sayap perang 5 elemen tiba-tiba menyulut harapannya untuk masa depan, dan bahkan harapan untuk kembali ke bumi. 5 pasang ya. Pikiran Lin Nan segera bergerak lagi, dan semua energi putih agung di sekitarnya diserap ke dalam sayap pertempuran 5 elemen, dan sayap pertempuran 5 elemen dengan cepat menghilang dari punggungnya. Ketika energi putih menghilang, Geleng Chan segera memperhatikan sosok Lin Nan dan langsung mengerutkan kening. Energi ini begitu besar sehingga teriakan Lin Nan lah yang membuatnya takut dan membuatnya mundur. Saya pikir Lin Nan akan diledakkan sampai mati, tetapi saya tidak pernah berpikir Lin Nan akan muncul lagi. Sial, di mana sayap pertempuran 5 elemen? Namun, saat Geleng Chan melihatnya lagi dengan saksama, dia tiba-tiba terkejut. Sayap perang 5 elemen yang awalnya digantung di atas altar kuno menghilang. Satu-satunya orang yang hadir adalah Lin Nan dan dia. Tertawa. Geleng Chan segera gemetar dan berubah menjadi aliran cahaya,
dengan cepat tiba di depan Lin Nan. Dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Serahkan sayap perang 5 elemen. Gelengcan harus menghela nafas diam-diam atas keberuntungan Lin Nan. Sial, warisan naga sejati, dan sayap perang 5 elemen semuanya diperoleh oleh Lin Nan. Jika dia harus menunggu beberapa tahun lagi, kurasa anak ini pasti akan lebih kuat. Tapi itu hanya beberapa tahun kemudian, dan sekarang tidak ada ancaman sama sekali baginya. Bahkan jika Lin Nan memiliki gerakan membasmi yang sangat kuat di bidang luar angkasa, itu tidak memiliki efek jera padanya, dan dia hanya bisa ditandingi secara setara. Enyah, mendengar perkataan Gelengcan, Lin Nan langsung mengerutkan kening dan berteriak keras. Bahkan rasa gugup sebelumnya sudah tidak ada lagi di hatiku, dan aku tampak lebih percaya diri. Saya menghapus. Gelengcan langsung terpana dengan kata-kata Lin Nan dan mengumpat secara diam-diam, namun tidak segera maju ke depan. Dia tampak ragu-ragu. Sayap perang 5 elemen sudah ada di tangan Lin Nan, dan bahkan ada warisan naga sejati. Kekuatan tempurnya pasti sangat ditingkatkan. Huff, apa menurutmu aku akan takut padamu? Kamu hanyalah anak laki-laki di tahap awal Naschen Sol, bahkan jika kamu mendapatkan. Gelengcan merenung sejenak, lalu akhirnya mengertakkan gigi dan berteriak tegas pada Lin Nan. Bahaya dan peluang hidup berdampingan, ini adalah kebenaran yang dipahami semua orang. Akan lebih mudah untuk membasmi Lin Nan sekarang ketika dia masih muda. Jika beberapa waktu berlalu, mungkin tidak mudah membasmi Lin Nan. Justru karena gagasan inilah Gelengcan memilih untuk menyerang Lin Nan saat ini. Ledakan. Namun, Lin Nan tidak memberinya kesempatan untuk terus berbicara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 5 elemen energi sejati menyembur keluar dari dantiannya dalam sekejap, bergegas menuju Gelengcan dengan kecepatan tinggi. Haha, kekuatan tempurmu belum meningkat sama sekali. Beraninya kamu tidak menghormatiku. Pergilah ke neraka. Lin Nan bahkan tidak tahu dari mana Gelengcan mendapatkan kepercayaan diri ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, dengan senyum tipis di bibirnya, dan tidak mengambil hati ejekannya sama sekali. Tertawa. Dalam sekejap, Gelengcan juga segera mengaktifkan energi aslinya, dan kekuatan tempurnya mulai melonjak dengan cepat, mencapai puncaknya dalam sekejap mata. Boom boom boom. Setelah pemboman keras Lin Nan sebelumnya, niat bertarung kedua belah pihak mulai bertabrakan, membuat serangkaian suara ledakan yang meledak. Seluruh ruang langsung dipenuhi dengan energi kekerasan, dan energi kacau saling terkait dan bertabrakan satu sama lain. Bahkan dinding batu keras di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan serangan sekuat itu dan mulai terkelupas lapis demi lapis. Namun, pada saat ini, garis-garis energi putih yang kaya tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Nan, dengan aura yang sangat menakutkan, yang segera membuka turbulensi luar angkasa. Di belakangnya, sayap perang 5 elemen langsung muncul dengan sebuah pikiran. Sepasang sayap putih bersinar terang, terlihat jelas di ruang ini. Ya dewa, kamu benar-benar menggabungkan sayap perang 5 elemen. Pada saat ini, Gelengcan tidak percaya bahwa Lin Nan akan meledak dengan energi tirani seperti itu, dan meraung ke arahnya karena terkejut. Hihihi. Namun, Lin Nan tidak menjawab, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Energi sejati yang tersimpan dalam dantiannya tidak perlu dimobilisasi sama sekali, dan muncul dengan bebas di sekitar tubuhnya. Lin Nan sendiri sedikit terkejut dengan energi super dahsyat ini, karena itu bukanlah kesadarannya sendiri, melainkan sepenuhnya dipicu oleh tubuh roh dari sayap perang 5 elemen. Pergilah ke neraka. Dalam sekejap, aura di sekitar Lin Nan tiba-tiba berubah, dan alam spasial sepenuhnya terpancar olehnya, menyebar dengan cepat ke arah Gelengcan di seberangnya. Totem darah. Namun, Gelengcan tidak duduk diam dan menunggu kematian. Setelah mengetahui bahwa Lin Nan benar-benar telah menyatu dengan sayap perang 5 elemen, dia segera merasakan kewaspadaan di dalam hatinya. Merasakan energi tirani yang meletus dari Lin Nan, dia segera mulai menggunakan kartunya untuk melawannya. Tertawa, mengikuti raungan Gelengcan, seberkas cahaya merah darah disertai fluktuasi energi yang kuat mulai membombardir Lin Nan dengan cepat dan gila-gilaan. Pada saat yang sama, energi berdarah mulai mengembun dengan cepat, dan totem ganas seperti hantu jahat muncul lagi dalam kesadaran Lin Nan. Nafas yang kuat. Pada saat ini, Lin Nan juga menyadari besarnya energi berdarah ini dan segera berteriak secara diam-diam. Boom boom boom. Dalam sekejap mata, energi yang meletus dari totem berdarah dan Lin Nan bertabrakan, memancarkan serangkaian ledakan kuat. Bang! Segera setelah itu, dada Lin Nan sepertinya terkena benturan keras, dengan suara teredam, dan tubuhnya langsung terlempar. Bahkan jika dia menggabungkan sayap perang 5 elemen, dia masih tidak bisa bersaing dengan Gelengcan, yang levelnya sangat berbeda. Orang ini telah sepenuhnya melampaui kognisi para praktisi di benua asal. Celepuk. Segera, Lin Nan terkena gelombang energi dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama.
Selanjutnya, meridian di seluruh tubuhnya hancur total, dan bahkan dantiannya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika Gelengcan membombardirnya lagi saat ini, niscaya itu akan menjadi pukulan fatal bagi Lin Nan. Ah, Lin Nan, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Namun, ketika ledakan kuat berangsur-angsur menghilang, sosok Gelengcan juga menghilang di depan Lin Nan. Tepat ketika Lin Nan diam-diam menghela nafas lega, suara seram Gelengcan tiba-tiba keluar dari gua tidak jauh. Saat pertama kali mendengar suara itu, Lin Nan sangat ketakutan hingga bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dan keringat dingin keluar dari pori-porinya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Gelengcan hanya mengucapkan kata-kata kejam kepadanya, dia akhirnya menghela nafas lega. Sangat berisiko, Lin Nan menarik napas dalam-dalam untuk menekan getaran yang tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tahu betul bahwa jika dia terluka parah, Gelengcan di seberangnya pasti mirip dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri begitu cepat, bahkan tanpa melihat dirinya sendiri. Lingkungan sekitar segera kembali ke ketenangan aslinya, dan Lin Nan juga mulai mengobrak-abrik cincin luar angkasa. Segera pil pengembalian besar muncul di tangannya, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, saya akhirnya mendapatkan pil balasan yang besar. Sambil bergumam, Lin Nan dengan cepat menelan Great Return Pil, dan Lin Nan akhirnya mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak cincin luar angkasa yang dia miliki sekarang. Mereka disatukan satu persatu, dan benda-benda di dalamnya bahkan lebih beragam. Namun, hal-hal ini hanya efektif untuk kultivator di bawah tahap Naschen Soul, dan memiliki pengaruh kecil pada kultivator di atas tahap Naschen Soul. Cek cek cek, dalam sekejap, energi padat yang kuat dihasilkan di tubuh Lin Nan, dan Great Return Pil mulai bekerja keras untuk memperbaiki meridian di seluruh tubuhnya. Sedangkan untuk dantian yang rusak, Lin Nan tidak punya cara untuk memperbaikinya, jadi dia harus mengembalikan ramuan emasnya. Untungnya keadaan ini tidak berakibat fatal untuk saat ini, jadi dia segera memutuskan untuk keluar dari jurang Dewa Perang terlebih dahulu. Jika dia melanjutkan di sini, tidak ada jaminan Gelengcan tidak akan kembali. Kebaikan. Segera, meridian yang rusak di tubuhnya diperbaiki sepenuhnya oleh Great Return Pil, tetapi perasaan aneh tiba-tiba muncul dari benaknya. Ketika dia memasuki ruang ini sebelumnya, Lin Nan tidak merasakan apapun tentang perasaan aneh ini. Namun setelah dia terluka dan kemudian melahap energi spiritual di sini, perasaan aneh itu mulai muncul di benaknya. Meski sangat lemah, hal itu tidak dapat menghentikan penyelidikan Lin Nan. Bau yang aneh. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, merasakan aura yang terkandung di udara sekitarnya, lalu tiba-tiba berbicara dengan lembut. Nafas ini, dengan energi yang sangat kuat, seperti bau yang dikeluarkan tanah, membuat pikirannya tiba-tiba bersemangat. Tertawa. Begitu keraguan muncul di benaknya, ingatan samar lainnya muncul. Ruang warisan 5 elemen. Ingatan ini, sebenarnya sesuatu yang direkam oleh sayap perang 5 elemen, secara alami didominasi oleh kesadaran Lin Nan karena terintegrasi dengan Lin Nan. Tuan, ini adalah ruang warisan dengan atribut bumi. Di lingkaran sihir altar ini, monster kuno disegel. Segera setelah itu, tubuh roh sayap perang 5 elemen mulai berkomunikasi dengan Lin Nan secara mandiri dan mulai menjelaskan. Namun, yang dipancarkan bukanlah suara, melainkan kesadaran, yang ditransmisikan ke dalam pikiran Lin Nan dengan sangat jelas. Saya menghapus. Mendengar penjelasan ini, Lin Nan langsung tampak terkejut, dan mau tidak mau mundur 2 langkah, memperlebar jarak dari altar kuno, karena takut monster akan muncul darinya. Sekarang saudaraku, aku tidak ingin tinggal di sini, aku ingin keluar. Setelah merenung sejenak, Lin Nan segera berbicara kepada tubuh roh sayap perang 5 elemen. Saat ini, kondisinya belum mencapai puncaknya, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali untuk melawan monster tersebut. Terlepas dari apakah monster ini akan memberinya kesempatan, dia tidak ingin tinggal di sini, jangan sampai dia kehilangan nyawanya. Tertawa. Begitu dia selesai berbicara, sebuah penglihatan yang jelas tiba-tiba muncul di benaknya, dan kemudian tubuh Lin Nan menghilang dalam sekejap mata. Ini, ketika pandangan Lin Nan muncul kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah mencapai sebuah lembah. Dia tidak percaya bahwa sayap perang 5 elemen ini memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan juga dapat berteleportasi, sebuah keterampilan yang hanya dapat ditemukan di legenda. Tuan, kemampuan saya hanya bisa sejauh ini. Semua energi spiritual saya telah habis sekaligus. Saya perlu istirahat. Kebaikan. Setelah mendengar kata-kata dari roh sayap perang 5 elemen, Lin Nan langsung tertegun, tetapi ketika dia mencoba berkomunikasi lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini tidak mengeluarkan suara. Namun, sekarang setelah dia keluar, seharusnya tidak perlu terlalu gugup untuk saat ini. Bagaimanapun, lelaki tua Gelengcan itu masih berada di jurang Dewa Perang. Setelah beberapa saat, Lin Nan akhirnya bereaksi,
menggelengkan kepalanya sedikit, dan mulai fokus pada pemandangan sekitarnya. Tertawa, persepsinya dengan cepat menyebar, dan dia berencana untuk memeriksa apa yang terjadi di sekitarnya, lagi pula dia sendiri tidak tahu apakah ada bahaya di lembah aneh ini. Tidak ada siapa-siapa, namun, setelah mencari dalam waktu yang lama, kecuali beberapa makhluk spiritual yang lemah, tidak ada sosok manusia sama sekali, membuat Lin Nan tidak dapat menentukan ke arah mana dia harus pergi untuk sementara waktu. Setelah keluar dari jurang Dewa Perang, dia benar-benar kehilangan arah dan tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Bisa dikatakan Lin Nan kini seperti lalat tanpa kepala, bingung dan tidak yakin harus bergerak ke arah mana. Salah. Setelah merenung sejenak, Lin Nan tiba-tiba menyadari bahwa aura langit dan bumi di sini tampak jauh lebih kaya, bahkan lebih kaya daripada saat ia memasuki jurang Dewa Perang sebelumnya. Konyol, ini benua selatan. Ada banyak urat batu spiritual di bawah tanah. Aneh kalau energi spiritualnya tidak kuat. Tepat ketika Lin Nan sedikit bingung, suara yang sangat aneh tiba-tiba muncul di benaknya, dan itu sangat sulit dipahami sehingga dia tidak bisa merasakan posisi pihak lain sama sekali. Suara ini sepertinya dimasukkan ke dalam pikirannya begitu saja, sangat jelas, tapi juga mengandung sedikit kemarahan yang membenci besi. WHO. Ketika Lin Nan merasakan suara itu, dia segera melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak menemukan apapun. Bahkan tidak ada sosok hantu, apalagi sosok manusia. Di kehampaan 9 langit, beberapa sosok berdiri dengan bangga, menatap dengan bangga ke arah Lin Nan yang kebingungan. Bagaimana? Pengingat ini sudah cukup. Saya tidak menghalangi jalan surgawi tertinggi di benua primitif. Pengontrol luar angkasa tersenyum licik, merentangkan tangannya dan berkata kepada semua orang, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi suara tadi dengan jelas disampaikan kepada Lin Nan dengan sengaja olehnya. Sebenarnya, saya tidak hanya khawatir dengan kurangnya pengalaman Lin Nan, tapi kita juga tahu apakah fondasinya stabil. Saya hanya memintanya untuk mendapatkan sayap 5 elemen sekarang. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Lin Jianhao tampak bingung, menatap Lin Nan, yang masih berhati-hati saat ini, tampak sedikit khawatir, dan berbicara setelah beberapa saat. Kebaikan. Mendengar dia berbicara tentang sayap perang 5 elemen, semua pengontrol yang hadir tiba-tiba tampak serius. Meskipun mereka tidak dapat merasakan di mana 4 pasang sayap perang 5 elemen lainnya berada, ada banyak sekali planet di langit berbintang yang berkabut, namun meskipun mereka mencari semuanya dengan indera spiritual, mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Pendekar pedang, jangan katakan itu. Lin Nan telah mengumpulkan banyak keberuntungan sejak awal. Membiarkannya mendapatkan sayap pertempuran 5 elemen sebenarnya akan membuatnya lebih kuat. Pengontrol waktu segera berdiri dan menjelaskan kepada Lin Jianhao, tapi wajahnya masih penuh kekhawatiran. Oh tidak, itu anakku. Tidakkah kamu mengerti bahwa seseorang tidak bersalah tetapi membawa harta bersamanya? 1380.